Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Pak Abi selaku moderator selanjutnya untuk pemaparan materi kedua oleh narasumber berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuli atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya akan memandu untuk narasumber yang kedua, yaitu Dr. Udin Nasruddin, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Spesialis Notaris. Assalamualaikum Bang Udin, apakah Bang Udin bisa mendengar suara saya? Ya Mas, udah, Alhamdulillah. Baik, untuk penyampaian materi 30 menit Pak, dimulai dari sekarang, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Izin saya menyampaikan materi. Baik, yang terhormat Pak Dirjen, Pak Suyus, Pak Direktur, Pak Musriyadi, dan juga Pak Direktur Sengketa, Pak Direktur Sengketa, Pak Daniel, kemudian juga Pak Ketua Umum PPIPAT dan Ibu Sekum dan jajarannya tentu, kemudian juga Pak Ketua Pengwil NTT dan jajarannya. Izinkan saya menyampaikan materi terkait dengan kewenangan PPAT dalam perspektif tanggung jawab dan perlindungan hukum di dalamnya. Kalau bicara tentang konteks kewenangan PPAT, memang kemudian kita pahami ada 4 hal yang kemudian membatasi terkait dengan kewenangan tersebut. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Direktur Sengketa, Pak Daniel, terkait dengan bagaimana kemudian pemenuhan syarat formal menjadi sesuatu yang sangat penting, ya, disebutkan di dalam Peraturan Menteri ATR 397 yang merupakan pelaksanaan dari PP 24 tahun 97. Nah, saya coba untuk menggambarkan dalam konteks PPAT bahwa kewenangan PPAT itu sendiri memang dibatasi oleh 4 hal, yaitu bahwa PPAT harus berwenang sepanjang mengenai akte yang dibuatnya. Jadi terkait dengan itu memang kemudian bahwa hanya 8 perbuatan hukum yang merupakan bagian dari kewenangan PPAT. Kemudian juga berikutnya adalah PPAT harus berwenang sepanjang mengenai untuk siapa akte itu dibuat, artinya terkait dengan orang. Jadi artinya tidak bisa misalkan PPAT itu membuat akte untuk kepentingan katakanlah anaknya, katakanlah istrinya atau suaminya dan seterusnya. Nah, itu merupakan pembatasan yang kedua. Kemudian juga PPAT harus berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akte itu dibuat. Artinya dalam konteks kewenangan PPAT yang tertuang di dalam PP 3798, PP 249 PP 24 tahun 2016 yang merupakan peraturan jabatan PPAT, dan kemudian juga di dalam PP 2497 terkait dengan pendaftaran tanah dan peraturan pelaksanaannya di dalam PMNA nomor 3 tahun 97 juga sudah disebutkan bagaimana kemudian kewenangan itu dilingkupi oleh PPAT dalam konteks wilayah, dalam konteks tempat. Ya, artinya PPAT mempunyai wilayah jabatan adalah satu kabupaten atau satu kota madya, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah PPAT harus berwenang sepanjang mengenai waktu di mana akte itu dibuat atau kapan akte itu dibuat. Nah, terkait dengan itu, maka di breakdown lebih lanjut bahwa kewenangan PPAT itu yang tadi saya sebutkan dalam konteks bahwa PPAT harus berwenang sepanjang mengenai kemudian aktenya ada 8. Ya, tadi juga Pak Direktur sudah menyampaikan terkait dengan 8 produk yang dihasilkan oleh PPAT. Ya, yang berkaitan dengan peralihan, juga berkaitan dengan pembebanan. Kalau berkaitan dengan peralihan, berarti ada di dalamnya adalah akte jual beli, kemudian akte hibah, akte tukar menukar, akte pembagian hak bersama, kemudian juga ada akte inbranch. Ya, termasuk tentu di dalamnya adalah akte pemberian HGB atau hak pakai di atas hak milik. Nah, terkait dengan jaminan adalah tentu adalah adanya SKMHT dan APHT. Nah, itu 8 produk yang dihasilkan oleh PPAT dalam konteks kewenangan PPAT. Nah, terkait dengan kewenangan tadi, tentu juga kita pahami rekan-rekan sekalian bahwa ada tanggung jawab dalam konteks jabatan PPAT, ya, yang kemudian terkait dengan produk yang dihasilkan. Yang tadi sudah digambarkan oleh Pak Direktur dengan sangat gamblang terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Ya, tapi saya coba untuk kemudian lihat dalam konteks kewenangan itu
ada tanggung jawab yang kemudian saya lihat adalah 4 tanggung jawab yang kemudian melingkupi atau dilingkupi dalam konteks PPAT dan kemudian produk yang dihasilkannya. Saya sebut dalam tanda petik produk gitu ya, akte-akte yang kemudian dihasilkan oleh PPAT tadi. Yaitu adalah dalam konteks tanggung jawab secara hukum perdata, tanggung jawab dalam konteks hukum pidana, kemudian hukum pajak yang tentu di dalamnya juga adalah tanggung jawab administratif, dan kemudian kode etik yang kemudian dilingkupi oleh PPAT itu sendiri. Ya, ada tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, tanggung jawab pajak, dan tanggung jawab dalam konteks etik, gitu ya. Nah, kita tahu dalam hal pertanggungjawaban secara perdata, tentu sebetulnya adalah muaranya, termasuk juga tentu dalam pertanggungjawaban yang lain, muaranya adalah dari produk yang dihasilkan. Ya, dalam hal pertanggungjawaban perdata, bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah PPAT misalkan, itu wajib mempertanggungjawabkannya. Ya, wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata, misalkan berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PPAT. Jadi variasi-variasi terkait dengan proses katakanlah penjatuhan sanksi itu sendiri tentu berbagai macam ya. Artinya kalau konteks tanggung jawab perdata biasanya itu melalui putusan pengadilan perdata gitu ya, di mana misalkan PPAT adalah selaku atau sebagai tergugat gitu ya, atau kemudian sebagai turut tergugat gitu ya. Nah, di dalamnya adalah berpengaruh terkait dengan produk yang dihasilkan tadi, ternyata kemudian misalkan memunculkan yang disebut sebagai kerugian untuk pihak. Nah, tentu variasinya bisa berbagai macam ya. Misalkan akte jual beli yang dibuat ternyata tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan di dalam peraturan perundangan. Atau misalkan dalam konteks PPAT-nya membuat akte didasarkan oleh surat keterangan waris yang sebetulnya itu adalah menghilangkan hak seseorang. Ya, misalkan ahli warisnya ada 4, tetapi kemudian di dalam akte jual beli yang dibuat oleh PPAT ternyata hanya mencantumkan 3 sesuai dengan apa yang kemudian dari sudut formal ada. Sebetulnya PPAT-nya tahu gitu ya bahwa ahli warisnya ada 4. Itu yang konteks tadi kesengajaannya kemudian muncul di situ. Nah, memang sebelum PPAT itu dijatuhi sanksi ya sanksi perdata, maka PPAT terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya kerugian yang ditimbulkan dan hubungannya terkait dengan kerugian tersebut dengan apa yang dilakukan. Ya, perbuatan hukum yang dilakukan tadi apakah memang merupakan perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh karena kesalahan atau kelalaian tersebut yang disebabkan oleh adanya produk yang dihasilkan oleh PPAT dimaksud. Yang tadi saya contohkan misalkan SKW-nya, surat keterangan warisnya sudah sangat jelas. Ya, ada 3 ahli waris, tetapi PPAT tahu sebetulnya itu adalah tidak benar SKW-nya. Tetapi kemudian dipaksakan untuk tetap dibuatkan aktenya. Berarti potensi permasalahan, potensi pertanggungjawaban dalam konteks itu kemudian juga memicu adanya suatu perbuatan melawan hukum. Nah, termasuk di dalamnya tadi pertanggungjawaban secara pidana sebetulnya sudah digambarkan secara detail oleh Pak Direktur gitu ya, bahwa pertanggungjawaban pidana itu sendiri menentukan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab secara pidana maka harus ada perbuatan pidana. Kemudian juga bahwa harus ada pelaku perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan baik berupa kealpaan maupun kesengajaan. Ya, tadi saya contohkan misalkan dalam konteks pertanggungjawaban pidana juga termasuk di dalamnya katakanlah konteksnya memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Ya, sebetulnya sudah sangat jelas. Begitu keterangan warisnya itu adalah menyebutkan hanya 3 orang, padahal sebetulnya adalah ada 4 orang, berarti kan itu kita memahami bahwa sebetulnya sudah secara sengaja itu berupa sesuatu yang kemudian kita masukkan ke dalam akta otentik. Nah, berikutnya adalah bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atau perbuatan itu sendiri jelas-jelas sudah ada kesalahan. Ya, tadi disebutkan juga ada alasan pemaaf, alasan pembenar dalam konteks bagaimana kemudian suatu perbuatan pidana itu katakanlah gitu ya dikenakan kepada seseorang, termasuk tentu di dalamnya adalah kepada PPAT ya. Di sini yang keempat disebutkan bahwa ternyata tidak ada alasan pemaaf. Ya, tadi contoh konkretnya adalah manakala kemudian seorang PPAT membuat akte tentu harus memenuhi kualifikasi yang ditentukan di dalam, misalkan tadi disebutkan di dalam
syarat formal. Terlebih dahulu harus dilakukan pengecekan, harus dilakukan proses yang disebut sebagai penandatanganan di hadapan PPAT oleh para pihak. Ya, pembatasannya tadi sudah saya sampaikan ada 4 pembatasan. Pembatasan terkait dengan bahwa PPAT mempunyai kewenangan terkait dengan aktenya, PPAT mempunyai kewenangan terkait dengan orangnya, terkait dengan tempatnya di mana akte itu dibuat, terkait dengan waktunya. Terkait dengan tempat misalkan, itu tentu memang dari 8 produk yang dihasilkan oleh PPAT ada perbedaan-perbedaan. Akte jual beli misalkan, tentu akte jual beli yang dibuat oleh PPAT hanya terbatas pada objek di mana mempunyai PPAT itu mempunyai tempat kedudukan, tempat wilayah jabatan. Tetapi kemudian berbeda kalau kemudian objeknya adalah dalam konteks misalkan tukar-menukar. Ya, maka ada perbedaan, ya. Jadi di mana misalkan tukar menukarnya di suatu kabupaten X, ya, objeknya bisa saja kemudian dia melakukan pembuatan akte tukar menukar di mana kemudian penukarnya di tempat lain. Ya, yang penting ada salah satu unsur di mana kemudian objeknya ada di tempat wilayah jabatan dimaksud. Nah, termasuk tentu di dalamnya juga adalah yang disebut dalam konteks akte in-bank misalkan, ya, termasuk juga di dalam konteks APHB. Nah, berikutnya adalah kita tahu bahwa dalam konteks konsep pidana gitu ya, saya mengutip dari pendapat Satohid Kartanegara yang dimaksud dengan offset gitu ya, atau dikehendaki atau diketahui adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki atau willen perbuatan itu serta harus menginsapi atau mengerti atau weten akan akibat dari perbuatan itu. Ya, dalam konteks kesengajaan sendiri ada yang ada 3 tingkatan. Ini saya masih mengutip pendapat dari Satohid gitu ya, bahwa sengaja sebagai niat, ya, dolus directus. Dalam arti ya akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan yang seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan itu tidak akan dilakukan. Nah, ini harus hati-hati gitu ya menyikapi terkait dengan sengaja dengan atau sebagai niat. Ya, berarti ada sesuatu yang kemudian ada yang salah gitu di situ. Nah, kemudian juga sengaja kesadaran akan kepastian, ya. Kemudian juga sengaja insaf akan kemungkinan. Nah, tentu berkaitan dengan itu, kemudian kita hubungkan dengan konteks PPAT itu gimana? Seorang PPAT tentu harus dapat menilai dengan baik bahwa pembuatan akte yang dilakukan di hadapannya sudah memenuhi syarat formal dan syarat material, sehingga unsur pertanggungjawaban pidana, ya, sebagaimana tersebut di atas tidak dibebankan kepada PPAT. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Direktur sebetulnya sudah sangat jelas bahwa dalam konteks PMN nomor 3 tahun 97 misalkan ya, terkait dengan pasal-pasal bagaimana kemudian pelaksanaan jabatan PPAT itu dilaksanakan, ya, salah satunya misalkan bahwa harus dilakukan pengecekan, pasal 96. Kemudian juga pasal 101-nya tadi juga sudah disampaikan, harus ditandatangani oleh para pihak atau kuasa yang kemudian berkaitan dengan atau mempunyai kepentingan dalam konteks akte tersebut. Kemudian juga syarat-syarat formal berikutnya adalah berkaitan dengan bahwa ternyata harus dibacakan. Ya, harus di tempat di mana wilayah jabatan itu melingkupi PPAT yang bersangkutan. Itu sesuatu yang kemudian harus diinsapi. Ya, jangan sampai kemudian wilayah jabatan kita adalah Kabupaten A, gitu ya, dan kemudian itu dibuatnya adalah akte jual beli, tetapi kemudian kita membuat aktenya di wilayah jabatan yang lain atau di wilayah kabupaten yang lain, apalagi di wilayah provinsi lain. Nah, itu salah satu yang kemudian dibebankan dalam tanda petik terkait dengan pertanggungjawaban pidana kepada seorang PPAT. Ya, walaupun kita juga bisa kemudian berargumen bahwa itu adalah katakanlah dalam konteks UUD ya, dalam konteks Undang-Undang 30 2004, Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, memang ditekankan bahwa dalam konteks katakanlah gitu ya, pelanggaran terkait dengan wilayah jabatan tadi sanksinya adalah sanksi administratif. Tetapi tentu juga harus dipahami bahwa manakala ada sanksi administratif tidak kemudian mengurangi ya katakanlah kewenangan penyidik, katakanlah kewenangan penuntut untuk kemudian membuktikan bahwa ternyata dengan akte tersebut adalah mengakibatkan sesuatu yang kemudian adanya kerugian negara misalkan.
Nah, itu yang tentu harus diperhatikan ya, karena kemudian bisa saja kemudian dijungtokan kepada pasal 55 atau pasal 56 yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur juga terkait dengan penyertaan. Nah, ini saya coba kutip pasal 55 ayat 1-nya, dipidana sebagai pelaku suatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan suatu perbuatan. Pasal 56-nya KUHP pidana juga disebutkan dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan. Ke-1, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Ya, sangat clear, sangat jelas gitu ya. Jadi kalau misalkan memang kemudian itu berkaitan dengan konteks PPAT gitu ya. Ya, tentu perbuatan-perbuatan hukum yang kemudian dilakukan dalam hal produk yang dihasilkan tadi, ya syarat formal dan syarat materialnya sudah sangat jelas. Ya, harus terpenuhi. Ya, jadi sebetulnya kan kalau dalam konteks ke-PPAT-an ya, dalam konteks kenotariatan gitu ya, memang yang harus diperhatikan bahwa perlindungan yang terbaik dalam konteks jabatan kita adalah hanya dengan membuat akte yang baik dan benar. Ya, selain dari itu tentu kemudian diserahkan dalam konteks yang lain. Artinya memang kalau kita lihat dalam hal katakanlah perlindungan secara preventif hanya dibuat dalam bentuk regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang ada di dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ke-PPAT-an, PP 3798, kemudian juga PP 24 2016, kemudian juga PMNA 397, kemudian juga Perkaba nomor 1 tahun 2006. Nah, itu sebetulnya adalah langkah-langkah preventif bahwa ini loh, dalam konteks membuat akte, seorang notaris itu harus memenuhi kualifikasi ini. Ya, baik pemenuhan syarat formal dan syarat material. Nah, sementara kalau bicara tentang langkah-langkah represif dalam konteks bagaimana kemudian pelindungan hukum yang diberikan kepada PPAT yang menjalankan jabatan itu dilakukan adalah hanya merujuk kepada ketentuan yang katakanlah dalam hal pengawasan dan pembinaan. Ya, ketika kita rujuk misalkan pasal 50 Permen ATR 2 2018 gitu ya, itu kan hanya menyebutkan bahwa PPAT itu bisa kemudian didampingi dalam konteks kalau ada suatu persoalan gitu ya, didampingi oleh majelis pengawas gitu ya. Termasuk juga tentu hanya kemudian diberikan keterangan ahli. Jadi majelis gitu ya, majelis kehormatan, majelis pengawas gitu ya. Itu hanya kemudian sampai sebatas mendampingi rekan PPAT gitu ya, atau katakanlah memberikan keterangan ahli kalau kemudian masuk ke dalam ranah persidangan. Ya berarti kan perlindungan yang terbaik itu adalah perlindungan preventif. Ya, baik dalam konteks regulasinya maupun kemudian dalam konteks bagaimana sikap PPAT dalam hal katakanlah membuat akte ya yang kemudian menghasilkan produk akte otentik. Ya, jadi nah itu. Nah, artinya apa yang saya gambarkan di sini memang sebetulnya ini adalah perangkat-perangkat yang kemudian bisa atau harus diperhatikan dalam hal kemudian bagaimana seorang PPAT itu menjalankan jabatan dengan baik. Nah, termasuk tentu rekan-rekan juga pahami bahwa PPAT itu mempunyai kode etik PPAT yang disahkan berdasarkan keputusan Menteri ATR. Ya, Kepala BPN nomor 112 Cap.4.1 4 Romawi 2017 ya tentang pengesahan kode etik ikatan pejabat pembuat akta tanah. Nah, artinya tentu dalam konteks kode etik tadi karena saya gambarkan tadi juga bahwa dalam hal pertanggungjawaban PPAT termasuk di dalamnya adalah adanya pertanggungjawaban etik. Karena kita sebagai PPAT tentu mempunyai yang disebut sebagai kode etik PPAT. Ya, tentu harus kita perhatikan gitu ya, 3 hal yang kemudian katakanlah mendukung atau membangun profesionalisme dalam hal pelaksanaan jabatan PPAT. Ya, di samping tentu jangan kemudian juga dilupakan bahwa di samping kode etik ini juga ada hal-hal yang secara formal, secara katakanlah bersifat memaksa diatur dalam peraturan-peraturan yang tadi yang saya sebutkan. Yang tadi Pak Dirjen sampaikan sebetulnya adalah PPAT itu adalah membantu tugas BPN, membantu tugas pemerintah. Ya, dalam konteks pendaftaran tanah sebagaimana pasal 19 Undang-Undang PP 24 tahun 97. Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 60 yang kemudian dilaksanakan melalui PP
24 tahun 97. Ya, artinya membantu dalam konteks pembuatan akte otentik itu tentu dengan parameter-parameter yang kemudian sudah ditentukan. Termasuk juga bagaimana PPAT bersikap dalam konteks kode etik yang kemudian dituangkan lebih jauh gitu ya, atau disahkan lebih jauh dalam keputusan Menteri ATR yang tadi saya sebutkan. Nah, tentu diharapkan adanya bahwa kerja itu merefleksikan adanya itikad untuk merealisasikan kebajikan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Ya, artinya dalam konteks katakanlah penegakan kode etik tadi gitu ya, masih banyak rekan-rekan yang kemudian menyepelekan bagaimana kemudian seorang PPAT itu gitu ya harus merahasiakan isi aktenya, termasuk juga proses pembuatannya. Ya, misalkan dengan cara apa? Dengan cara misalkan memajang foto di medsos pada saat transaksi. Anggapan orang yang kemudian menyatakan bahwa itu hal biasa itu sesuatu yang sebetulnya agak memprihatinkan gitu ya. Karena sudah sangat jelas bagaimana kemudian seorang PPAT itu ya baik dalam konteks katakanlah regulasi yang bersifat katakanlah memaksa dalam konteks peraturan-peraturan yang tadi saya sebutkan, termasuk dalam konteks kode etik yang sebetulnya adalah nilainya moral, tetapi kemudian berimplikasi terkait dengan bagaimana kemudian pemenuhan syarat formal material tadi. Nah, itu yang pertama dalam konteks kode etik. Kemudian juga tentu dalam konteks kode etik juga bahwa kerja itu dikerjakan berdasarkan kemahiran teknis yang bermutu tinggi. Makanya kemudian diharapkan dengan katakanlah memperbanyak keilmuan seperti ini atau katakanlah diskusi keilmuan seperti ini, diharapkan banyak masukan yang kemudian dapat diberikan kepada rekan-rekan PPAT gitu ya. Karena di sini kalau kita bicara tentang profesionalisme PPAT, maka tentu juga harus dipahami bahwa ada kemahiran teknis yang bermutu tinggi dalam konteks bagaimana kemudian menyusun suatu akte. Nah, kemudian juga bahwa kualitas teknis dan moral yang amat disyaratkan dalam kerja-kerja pemberian jasa profesi ini dalam pelaksanaannya harus menundukkan diri pada kontrol sesama warga terorganisasi berdasarkan kode-kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam organisasi tersebut, yang pelanggarannya akan membawa konsekuensi bagi pelanggar ke hadapan Dewan Kehormatan. Nah, itu tiga hal, katakanlah tiga parameter yang kemudian juga akan berpengaruh terkait dengan bagaimana kemudian kita menyikapi suatu persoalan di dalam pelaksanaan jabatan PPAT. Yang tadi saya contohkan, misalkan dalam konteks pemajangan foto saja itu sudah bisa kemudian kita menilai apakah ketaatan terkait dengan pelaksanaan jabatan itu sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Ini bukan soal istilahnya itu, bukan soal bahwa katakanlah gitu ya, tidak ada masalah buat saya. Tetapi aturannya, regulasinya sudah sangat jelas. Ya, bagaimana kemudian di dalam konteks katakanlah PP 3798 dalam hal sumpah jabatan, ya, yang kemudian juga diaplikasikan dalam Perkaban 1/2006, ya, di mana kemudian isi sumpahnya itu sudah sangat jelas. Nanti saya kutip, di sini ada coba saya kutip terkait dengan bagaimana kemudian PPAT itu dalam konteks pertanggungjawaban etik itu disebutkan, gitu ya. Nah, di sini misalkan sumpahnya, bahwa saya akan mentaati peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan yang berkaitan dengan ke-PPAT-an serta peraturan perundangan lainnya. Kemudian juga bahwa saya akan merahasiakan isi akte-akte yang dibuat di hadapan saya dan protokol yang menjadi tanggung jawab saya yang menurut sifatnya atau berdasarkan peraturan perundangan harus dirahasiakan. Sementara kan sudah sangat jelas kalau kemudian isi aktenya harus kemudian dirahasiakan, prosesnya juga tetap harus kemudian dirahasiakan. Bagaimana proses tanda tangan? Ya, karena kita tahu bahwa dalam konteks PPAT itu sendiri gitu ya, selalu berhubungan bahwa setiap penggunaan wewenang oleh PPAT selalu disertai tanggung jawab. Tadi di awal sudah saya jelaskan terkait dengan tanggung jawab itu ada 4 yang kemudian dilingkupi dalam konteks kewenangannya. Tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, tanggung jawab administrasi dan pajak gitu ya, dan kemudian tanggung jawab etik. Selalu. Karena apa? Karena ada istilah, ada prinsip ya, den bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid, tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Ya, makanya tadi ada pembatasan-pembatasan, ada 4 pembatasan minimal dalam konteks bagaimana kemudian kita katakanlah menjalankan jabatan.
yang tentu dilingkupi oleh berbagai macam hal yang membatasi. Ya, bagaimana kemudian syarat formal itu ditekankan dalam konteks pembuatan akte, baik dalam hal PP 2497 misalkan yang kemudian dijelaskan lebih lanjut di dalam PMNA nomor 3 tahun 97 yang sekarang terakhir terbaru adalah peraturan katakanlah perubahan dari PMNA nomor 397 tadi ya di 2021 yang katakanlah menyesuaikan dengan keadaan sekarang, termasuk juga penyesuaian yang tadi juga disampaikan dalam konteks PP nomor 18 tahun 2021 yang merupakan breakdown lebih jauh dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Nah, oleh karena itulah, karena kemudian wewenang itu melekat pada jabatan PPAT, maka oleh karena itu pelaksanaan jabatan PPAT selalu akan diikuti dengan pertanggungjawaban. Tanggung jawab PPAT sebagai jabatan lahir dari kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Kewajiban pengecekan sertifikat misalkan, itu kan melekat dalam konteks bagaimana kemudian syarat formal itu di nomor pertama dalam konteks syarat formal pembuatan akte. Ya, kemudian juga kewajiban membacakan. Itu juga kan sebetulnya adalah kewajiban dalam konteks bahwa apa yang disampaikan dalam akte otentik itu dalam konteks akte PPAT tadi gitu ya, sebetulnya adalah isinya benar. Ya, bukan merupakan sesuatu yang kemudian direkayasa. Tadi sudah disampaikan juga dalam konteks PP 3798 seorang PPAT itu kemudian bisa diberhentikan. Walaupun kalau kita bicara tentang PP 3798 itu kan sebetulnya adalah administratif gitu ya, tapi kemudian tidak mengurangi hak dari pihak yang berwajib untuk menilai lebih jauh. Karena adanya pelanggaran administratif tadi gitu ya, karena ada pelanggaran administrasi tadi, ternyata mengakibatkan adanya perbuatan pidana yang kemudian unsur-unsurnya tadi sudah digambarkan. Apakah itu merupakan adanya kesalahan, apakah itu adanya kelalaian, itu hal yang kemudian nanti pasti akan dihubungkan dengan produk yang dihasilkan. Nah, kemudian juga tentu ya kewajiban dan kewenangan tadi gitu ya, sah dan terikat, setelah sah dan terikat mulai berlaku sejak PPAT mengucapkan sumpah jabatannya. Jadi begitu kemudian itu disumpah, PPAT disumpah, maka kemudian sebetulnya sudah terikat dengan apa yang kemudian merupakan atau yang menjadi regulasi dalam konteks bagaimana kemudian katakanlah PPAT itu membuat akte. Ya, bagaimana kemudian katakanlah mengakibatkan adanya akibat hukum. Dan selalu tentu harus dihubungkan dengan yang disebut sebagai praduga sah. Produk PPAT yang dihasilkan adalah merupakan produk yang memenuhi kualifikasi sebagai akte otentik. Sampai kapan? Sampai ada yang membuktikan sebaliknya. Nah, jangan sampailah kemudian pembuktian yang sebaliknya dari orang-orang yang dirugikan dalam konteks akte tersebut mengakibatkan, ternyata terbuka adanya unsur pidana. Itu yang tentu harus selalu dihindari oleh seorang PPAT. Artinya tadi yang saya contohkan dalam konteks ya. Halo, gimana Pak Moderator? Ya, ini untuk waktu penyampaian materi sisa 5 menit Pak waktunya. Baik, rekan-rekan. Jadi begitu kemudian kita mengucapkan sumpah jabatan, gitu ya, maka kemudian sebetulnya kita sudah terikat dengan apa yang kemudian menjadi regulasi dalam konteks tadi, ya pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata, administrasi atau pajak dan etik. Ya, itu yang, nah ini sumpahnya ya. Sebagaimana pasal 34 Perkaba nomor 21 tahun 2006. Nah, kemudian juga kalau kita bicara tentang konteks filosofis tentu bahwa perka itu sendiri ya, perkaban itu sendiri merupakan bentuk perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu PPAT wajib merahasiakan. Nah, itu sebetulnya adalah perlindungan dalam konteks perlindungan secara preventif. Kalau kemudian kita sudah mengikuti ini, maka kemudian sudah sangat jelas ya bahwa ada perlindungan dalam hal bagaimana kemudian produk yang dihasilkan itu terlindungi dengan baik gitu ya. Tentu juga dihubungkan atau dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dari berbagai macam ahli gitu ya. Termasuk yang saya kutip bahwa adanya teori perlindungan hukum dari Fitzgerald gitu ya. Ya bahwa hukum itu bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Nah itu sangat jelas gitu ya bahwa apa yang kemudian dilakukan dalam konteks
pembuatan akte-akte itu sendiri, ya tentu pelindungan hukum yang terbaik adalah dari regulasi yang ada dalam konteks preventif, yang represifnya itulah yang kemudian mudah-mudahan bisa dihindari ya dengan cara membuat akte yang baik dan benar gitu ya. Nah, tentu juga dalam konsep perlindungan hukum tadi, Dr. Udin, berhubung Pak Direktur akan meninggalkan tempat, kita memberikan kesempatan kepada beliau untuk sesi tanya jawab terlebih dahulu, sehingga ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah masuk di kolom chat maupun dari teman-teman yang rekan-rekan sekalian peserta seminar nasional hari ini boleh raise hand untuk langsung menuju bertanya langsung kepada kedua narasumber kita.